Para saudara, selamat sore dan Pastor Kampung di sini. Film Kuasa Gelap telah ditayangkan di bioskop dan menarik perhatian banyak orang, bukan hanya untuk ditonton tetapi juga untuk diulas. Film ini berbicara tentang praktek eksorsisme dalam gereja Katolik. Dalam video sebelumnya, saya telah membahas tentang seputar eksorsisme dalam gereja Katolik. Nah, ada beberapa kemudian dari para penonton yang pertanyaannya kurang lebih begini. Lapisan mana sih dalam kehidupan gereja dan umat beriman itu yang menjadi sasaran serangan iblis? Well, dalam kesempatan ini kita akan melihat lapisan-lapisan yang menjadi sasaran empuk iblis. Oleh karena itu, tetap stay di channel ini dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Halo. Menurut Paulus, pertahanan terhadap iblis adalah salah satu kebutuhan terbesar gereja. Apakah yang sebenarnya harus dipertahankan? Dan apa yang diserang oleh iblis di dalam gereja? Yang diserang iblis adalah segala karya perbuatan Kristus. Santo Yohanes berkata kepada kita, "Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis." Dalam surat 1 Yohanes bab 3 ayat 8. Karena Kristus telah membinasakan perbuatan iblis, iblis kini mencari-cari cara untuk membinasakan perbuatan Kristus. Kita dapat melihat perbuatan Kristus dengan berbagai cara. Yohanes Pembaptis menyebut karya Kristus dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes bab 1 ayat 29. Dengan demikian, karya Kristus meliputi pembebasan manusia dari dosa, sedangkan karya iblis menarik kembali manusia kepada dosa. Yesus sendiri memberi penjelasan tentang karyanya dengan berbagai macam cara. "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Injil Yohanes bab 10 ayat 10. Dan lagi, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu." Yohanes bab 14 ayat 27. "Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes bab 8 ayat 36. Yesus berbicara tentang karyanya dengan istilah hidup damai, sukacita, dan kemerdekaan. Persis semua itulah yang hendak dirusak oleh iblis. Dengan cara tertentu, iblis mengerahkan serangannya kepada panggilan hidup seseorang. Panggilan hidup seseorang merupakan karunia Roh Kudus. Allah telah memanggil sebagian besar orang kepada perkawinan, sebagian kepada imamat atau kepada kehidupan religius, dan sebagian lagi kepada hidup tanpa menikah atau melajang. Apapun panggilan seseorang yang berasal dari karya Roh Kudus, iblis selalu berusaha untuk menggagalkannya. Tempat pertama yang diserang oleh iblis adalah perkawinan. Dalam ajaran kita dikatakan bahwa perkawinan adalah karunia dari Allah. Cinta kasih perkawinan adalah murni cinta kasih yang karismatik, yakni cinta yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati sehingga dua kehidupan menjadi satu kehidupan yang tunggal demi kemuliaan Allah. Apabila iblis menyerang sebuah perkawinan dan berusaha menghancurkannya, gereja harus membela perkawinan itu dengan kuasa Roh Kudus. Seringkali pasangan yang sedang mengalami kesulitan dalam perkawinan disarankan agar mencari bantuan profesional dari konselor perkawinan. Namun gereja senantiasa perlu mempertahankan perkawinan itu dengan berkat yang ada padanya. Kalau suatu ketika kehidupan perkawinan dirasa tidak membahagiakan, pasangan yang bersangkutan sebaiknya meminta
agar imam memberkati rumah mereka, sebaiknya mereka meminta imam juga mendoakan agar penyebab ketidakbahagiaan mereka itu disembuhkan dan agar mereka dibebaskan dari segala pengaruh jahat. Karena perkawinan merupakan karunia roh yang melambangkan persatuan Kristus dan gereja, kuasa roh hadir di dalamnya untuk menyembuhkan dan membelanya terhadap segala serangan iblis. Keluarga-keluarga Kristen harus didoakan agar segala luka dalam perkawinan mereka, segala sakit hati, dendam, amarah, dan pahit ketir mereka disembuhkan. Dalam hati, kita memerintahkan atas nama Yesus agar segala roh jahat yang hendak memanfaatkan situasi ini pergi. Kita berdoa agar roh yang telah mengaruniakan cinta kasih perkawinan pertama-tama memperbaharui perkawinan mereka. Kita ingat perkataan Yesus sendiri, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Bahkan, apabila suatu perkawinan telah mati, jika pasangan suami istri itu mengundang Kristus datang, mereka akan mempunyai hidup berkelimpahan. Lapisan kedua yang menjadi serangan iblis adalah imamat. Apakah iblis membenci gereja Katolik? Sangat. Iblis sangat membenci gereja Katolik. Dan dari semua anggota gereja, yang paling dibenci iblis adalah para imam. Para imam. Hal ini menggemakan perkataan Santo Yohanes Maria Vianney, Santo Pelindung para imam, yang berkata, ketika orang ingin menghancurkan agama, mereka mulai dengan menyerang para imam. Karena ketika tidak ada imam, tidak ada kurban. Dan ketika tidak ada kurban, tidak ada agama. Sebuah kisah penanganan imamat diceritakan oleh Pastor James M. Simanus, seorang CSSR Redemptoris. Seorang imam yang telah memutuskan untuk meninggalkan imamat dan akan menikah, meminta didoakan. Ia merasa tidak punya pilihan lain selain menikah. Menurutnya sendiri, ia mengambil keputusan ini setelah melalui doa dan refleksi yang serius. Seusai doa pembebasan dari roh jahat yang menyerang panggilannya, sang imam merasakan kedamaian yang lebih mendalam. Ia pun kemudian tetap tinggal dalam imamatnya. Inilah salah satu contoh jelas bagaimana dengan keutuhan karisma panggilan imamat dibutuhkan doa pembebasan yang karismatik. Beberapa saat sebelumnya, kata Pastor James M. Simanus, saya telah mengajaknya berdoa selama 4 hari tanpa ada perubahan pada keputusan dan suasana hatinya. Ketika saya berkata kepadanya bahwa saya akan mengucapkan doa pembebasan, ia setuju. Hasilnya, satu panggilan diselamatkan. Panggilan imamat merupakan karunia Roh Kudus dan tindakan Allah. Dan iblis berdiri sebagai penentang utama sakramen imamat. Karena hanya para imamlah yang mampu mendatangkan surga ke atas bumi melalui pelayanan suci sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Dalam Ekaristi suci kita menyaksikan secara nyata Tuhan Yesus dari surga tinggi turun ke bumi, menjumpai umat kesayangannya. Bukankah ini mujizat yang paling nyata? Dan hanya para imamlah yang mampu melakukan mujizat itu karena tahbisan suci mereka, bukan karena tindakan mereka secara pribadi. Mari kita menopang para imam kita dengan doa-doa yang tak henti untuk membebaskan mereka dari godaan iblis yang menodai kesucian mereka. Lapisan ketiga yang diserang oleh iblis adalah kehidupan religius. Santo Antonius Rahib, tokoh pelopor dan bapa pelindung para pertapa di gereja timur, memiliki pengamatan yang jeli tentang bagaimana iblis berusaha menyerang kehidupan kaum religius.
Santo Antonius berkata, sebagaimana diceritakan oleh Athanasius, demikian. Jika iblis menyaksikan umat Kristen pada umumnya dan rahi-rahi pada khususnya berusaha keras dan berhasil membuat kemajuan, ia segera bergegas menyerang dan mencobai mereka. Iblis memasang balok penghalang, yakni memasukkan pikiran-pikiran jahat di kepala mereka. Namun, kita tidak boleh gentar menghadapinya. Dengan doa, puasa, dan iman kepada Allah, maka iblis akan diusir dengan segera. Santo Antonius dan para orang kudus lainnya sadar sekali bahwa iblis secara sangat khusus membenci mereka yang membaktikan hidup bagi Allah lewat kaul-kaul religius. Karena itu Santo Antonius memberikan beberapa petunjuk praktis untuk membedakan roh. Pengaruh yang baik atau lebih tepatnya malaikat yang baik bisa dikenali lewat ciri-ciri berikut. Kehadirannya menimbulkan kedamaian bagi jiwa. Tuhan melalui utusannya memenuhi hati kita dengan perasaan gembira, sukacita, dan kepenuhan yang mustahil tidak terasa. Itu semua tanda-tanda pasti akan kehadiran ilahi. Cahaya yang menerangi batin kita, sabda yang kita dengar di lubuk jiwa yang terdalam. Jangan takut. Sebagaimana yang diucapkan Gabriel kepada Zakaria dan yang disampaikan oleh malaikat kepada para wanita di pintu makam adalah bukti sejati inspirasi dari Allah. Sebaliknya, campur tangan iblis selalu disertai dengan amarah, goncangan batin, kegelisahan, usaha yang ambisius, kesedihan, ketakutan, keputusasaan, dan rasa gelisah yang sulit dijabarkan. Itulah petunjuk-petunjuk yang digariskan oleh Antonius, yang terutama dituntutnya berdasarkan iman. Jangan pernah takut akan iblis karena kamu memiliki kehormatan sebagai milik Kristus. Begitulah kira-kira bunyi peraturan yang tak bisa diganggu-gugat menurut Antonius. Iblis juga mengincar luka-luka yang dialami oleh kaum religius dalam hidup dan karya komunitas mereka. Santo Ignatius Loyola memberitahu kita bahwa iblis bertindak serupa panglima militer. Demikian dia katakan. Ia mengintai kita dan mengamat-amati segala segi kebajikan kita, baik teologis, keutamaan, maupun moral. Dan ketika ia menemukan titik kelemahan kita, disitulah ia melancarkan dan berjuang untuk merenggut kita seketika itu juga. Kaum religius yang terus-menerus mendendam luka batinnya niscaya akan segera diterkam oleh iblis. Tidak jarang, di tengah semangat yang berkobar-kobar untuk mengadakan pembaruan, kaum religius justru menyebabkan luka satu sama lain. Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dalam realitas kemanusiaan. Iblis akan berusaha memanfaatkan luka-luka ini untuk menekan seluruh komunitas dengan berbagai rasa putus asa, kecewa, takut, dan apatis. Betapa besar keinginan si iblis agar seluruh komunitas itu lumpuh. Namun, kaum religius sekarang menemukan bahwa melalui doa pembebasan tidak hanya orang bersangkutan yang dibebaskan, melainkan seluruh komunitas dibebaskan juga dari terkam kekecewaan, kesedihan, dan ketakutan. Kaum religius sendiri dapat memegang kuasa atas setan dan mengusirnya keluar. Pastor James M. Szymanus memberikan panduan doa pembebasan demikian. Tuhan Yesus Kristus, kami bersukacita atas kemenangan-Mu yang mengalahkan setan dan dosa. Kami memuji-Mu ya Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami mengambil bagian dalam kemenangan-Mu itu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan dengan kuasa-Mu, kami mengikat setan dan segala roh jahatnya. Kami memerintahkan kepadamu, hai setan,
dalam nama Yesus Kristus, agar pergi dari komunitas ini dan tidak kembali lagi, melainkan pergilah sekarang juga ke hadapan Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan, pujian, dan penghormatan bagimu, Tuhan Yesus, atas kemenanganmu, perlindunganmu, dan cinta kasihmu, serta kuasamu. Paulus menyebutkan pertahanan terhadap setan sebagai salah satu kebutuhan terbesar gereja masa kini. Kehidupan religius secara khusus membutuhkan pertahanan ini. Pertahanan ini bisa diperoleh bukan hanya dalam rahmat penyembuhan, yakni penyembuhan segala luka-luka batin, luka-luka yang dialami secara pribadi, melainkan juga dalam rahmat pembebasan dari penindasan iblis yang pasti membawa kelimpahan sukacita dan pengharapan di masa kini dan masa depan. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Salve.